Pagi. Gimana nih kabar kalian? Gimana? Alhamdulillah baik banget. Baik ya. Oke, semangatnya kalau misalnya di rate berapa? Dari 1 sampai 10? 8. 10. Semangat banget berarti. Berapa nih? Masih Boleh lebih banget. Bu. Hah? Boleh lebih, Boleh, Pak. boleh. Berapa Bu? 1000 banget. Ini berapa? 10. Rasa Bu. Oke, sebelumnya kita hari ini terima kasih teman-teman udah hadir. Jadi hari ini kita mau ada kegiatan bimbingan kelompoknya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu tuh sebenarnya mau nanya dulu nih, teman-teman ada yang mempersiapkan banget gak sih kegiatan ini? Mungkin Didik mempersiapkan banget gak? Saya sih tadi kan dipanggil ya Bu. Saya kirain saya ada masalah di mana. Ternyata ada ini ya Bu, bimbingan kelompok kecil. Iya betul. Jadi nanti kita bakal bahas banyak lah tentang belajar gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu kali ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai kita boleh berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin atau oke boleh Rashid? Oke boleh silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai untuk hari ini, kami kita berdoa di duluan. Oke, terima kasih. Nanti kenalan ya, berarti kita belum kenal kan, kita bisa kenal. Oke, terima kasih. Sekarang kita karena tadi kita udah doa, semoga hari ini kalian tetap semangat gitu sampai akhir. Jadi kita kenal dulu. Oke. Nah, kenalannya itu sebenarnya cukup sebutin nama aja, terus nama mama, terus kelasnya dari yang kelas berapa, sama kasih pose andalan kalian. Jadi kayak kasih gerakan atau kayak pokoknya pose andalan kalian ya. Bebas apa aja. Oke. Dan nyebutin namanya Bu. Iya, jadi nama dulu, kelas sama pose andalannya. Nah, sekarang oke. Kayaknya ibu bakal mulai dari siapa dulu ya, dari sini. Dari aku Bu. Iya, boleh. Perkenalkan, teman-teman halo. Halo. Perkenalkan nama aku Kia, aku dari kelas 8A. Halo Kia. Halo. Maksudnya Bu. Pose andalan kamu gimana? Asik. Nih aku nih coba metal. Oh, itu ya. Iya, tapi kalau sekarang gini nggak sih? Bukan Oh, gini ya. Ya udah berarti oke. Ini Next. Faza silakan. Oke, halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Mbak Faza. Aku dari Halo. kelas 8C. Pulsa andalan aku 7.000. Siapa Bu? Saya kayak ini ya, yang pakai cannon ya. Ya ampun. Tapi ini lucu banget makanya. Kalau 2011 itu. Iya, saya kalau foto gitu. Terus Saya kamu masuk upload di mana? Di Instagram. Oke, next Mbak Faza silakan. Gimana semuanya? Halo. Nama aku Mas Aida Dia. Pos acaranya di sini. Oh, imut dia imut kayak gini imut. Oke, terima kasih kayak gitu. Terima kasih. Next siapa? Halo semuanya. Hai. Nama aku Sanita Negie, tinggal di Buta. Aku dari kelas 8B. Pulsa andalan aku kayak gitu. Sekarang namanya apa sih kalau kayak gini? Ada yang salah? Dari Bu tuh masuk Bu. Kayaknya bener gak sih kalau kayak gini ya? Keren. Oke, next. Siapa nih? Halo semuanya. Hai. Nama aku Ariani. Aku kelas 8A. Kelas andalan aku ini. Berarti kayak Mas Aidi gitu ya, imut-imut gitu. Oke. Halo Makasih. semuanya. Ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo. Saya dari kelas 8C. Oke. Terus andalan saya gini. Nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin dari kayak gini. Kayak gini kan, jadi bukan gini. Fingerprint yuk. Bukan gini. Pas saya kayak gini Bu. Oh, bener kayak gini. Nah, gini Bu. Oke. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan saya Muhammad Rashid dari kelas 8B. Pos andalan saya di PJ sih. Oh gitu. Dan sama kayak gini dong. Ya. Oke. Dan Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita udah kenal ya. Ibu juga udah ingat nama-nama kalian. Tapi kalian ada yang tahu nggak nama ibu siapa? Belum. Ya udah oke. Berarti ibu kasih tahu nama ibu ya.
nggak bisa disuruh nyanyi. Jadi itu jadi rahasia aja. Oh, yaudah ini kita lagi jaga rahasia. Iya, bener. Oke, tapi sebelum kita benar-benar mulai, ini kan kita baru kenal nih. Nah, Ibu sebenarnya ada pantun. Tapi sebelum ada pantun, teman-teman ada yang punya pantun juga nggak? Nggak punya? Nggak Punya punya, ya? Bu. Ya udah, berarti Ibu aja yang pantun ya. Pantunnya singkat aja teman-teman. Tapi harus dijawab dengan semangat, oke? Oke, siap. Oke. Jalan-jalan ke Kutai. Eh. Yuk kita mulai. Oke. Nah, tadi kan Ibu sempat udah ngomong ya kita hari ini mau bimbingan kelompok. Nah, tapi teman-teman tahu nggak bimbingan kelompok itu mau ngapain aja? Ibu mungkin mau dengar dari isinya aja ya. Mungkin perwakilannya silakan boleh. Jadi iya boleh. Oke, kalau ini bimbingan kelompok kita ini nggak sih Bu, kayak saling ngobrol terus bertukar cerita nggak sih Bu? Iya, jadi bimbingan kelompok itu saling diskusi gitu ya. Ya. Berarti saling berbagi pengalaman. Oke, di sebelah sini perwakilannya aja. Silakan boleh siapa? Mbak Faza, silakan. Kan namanya bimbingan kelompok, jadi mungkin kita dibimbing sama ibu juga ngapain nggak tahu. Oke. Nanti kita lihat. Oke, Kita jadi dibimbing. ada bimbingan gitu, namanya bimbingan berarti dibimbing. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi benar kata teman-teman yang udah sebutin. Jadi bimbingan kelompok ini kita bakal saling diskusi dan nanti akan dibimbing sama ibu. Nah, berarti artinya di sini ibu berperan sebagai yang yang membimbingnya. Berarti teman-teman di sini posisinya sebagai Anggota. Oke, jadi kalau anggota yang akan aktif untuk berdiskusi gitu ya. Ibu ketuanya ya Bu? Iya, jadi di sini ibu kayak ketuanya. Jadi kalau kalian kan di kelas kalian ada ketua kelas, nah ibu di sini kayak ketua kelas. Nah, gitu. Oke, Bu, kita boleh ibu ya. Iya, nanti kalian tapi akan aktif berdiskusi juga. Oke. Oke? Sepakat? Sepakat? Oke Bu. Oke. Nah, tapi sebelumnya ini tuh kita bakal mungkin kurang lebih 40 menit ya selama 1 jam ini, selama 1 jam pelajaran ini gitu. Tapi kalau misal nanti kalian ada yang mau ke toilet, nggak apa-apa, jalan aja, oke? Ya Bu. Nah, oke, kita teman-teman di sini udah tahu kalian mau bimbingan kelompok. Kira-kira kalau misalnya di bimbingan kelompok ini, kalian udah ada yang apa ya? Ada gambaran gak sih kalau di bimbingan kelompok tuh bakal ngapain aja dan apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Jadi kita sepakati bersama. Mungkin boleh dari sini dulu kali ya. Oke, boleh. Tadi mau ngapain aja, Bu? Ya, mungkin kita bakal ngapain aja. Kalau di kelompok mungkin kita bakalan ada main-mainnya gitu lah sih, Bu. Habis itu kan nanti kita cerita-cerita ya, Bu. Nah, habis itu nanti nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa gitu ya, Bu. Iya, benar. Udah dikasih tahu siapa. Nah, di sini ada yang mau nambahin lagi? Mungkin boleh. Siapa? Kamu mau boleh? Kita di sini nanti bakal dapat ilmu baru sih Bu. Nah, oke, sebelah sini. Kita bakal sharing Bu. Cari iya benar. Sama kira-kira apa yang boleh sama yang tidak boleh? Di sini. Kalau yang nggak boleh kita nggak boleh ngomong keluar Bu. Boleh ngomong keluar, berarti kita menjaga rahasia ya. Nah, oke. Jadi tadi di sini temannya, jadi mau Ya Bu, kita harus ini nggak sih Bu, saling mendengarkan gitu. Iya betul. Jadi tadi terima kasih ya teman-teman. Jadi tadi di sini temennya ada yang menyampaikan kalau misalnya kita harus menjaga omongan kita. Terus juga tadi Aryani juga udah sempat menyampaikan juga kalau kita harus menjaga apa yang ada di sini. Jadi juga tadi bilang kita saling mendengarkan. Oke teman. Jadi karena ini dunia kelompok, jadi apa yang ada di sini yang teman-temannya ceritakan itu nggak boleh di Tahu tahu ke yang lain. Ini rahasia ya Bu.
banget nih, bagus nih. Teman-teman juga bagus tadi jawabannya ya. Jadi kalian udah paham gitu kalau misalnya di sini tuh kita nggak harus menjaga rahasia. Jadi nanti teman-teman yang bercerita kalian harus menjaganya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tapi tadi kita udah tahu di sini kita bakal ngapain aja, kita bakalan diskusi, bakalan saling berbagi, terus kita juga tahu kalau kita tadi nggak boleh apa? Nggak boleh menyebarkan rahasianya, atau kita harus menjaga gitu apa yang didiskusikan di sini. Nah, jadi hari ini kita tuh bakal kita kan ini bimbingan kelompok teman-teman. Nah, kira-kira udah ada yang punya gambaran nggak sih gitu? Kita bakal membahas apa gitu? Tadi ibu sempat bilang kalau hari ini kita bakal bahas tentang belajar. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang udah punya kayak gambaran nggak? Kira-kira bakal bahas apa gitu? Oke, silakan Mas Mungkin. Kayak metode belajar kali ya. Metode belajar. Belajarnya itu. Betul. Mungkin dari ya Sanan, Ya kita ambil tugas yang nggak mudah Bu. biar kita ngerjain tugas nggak rendah. Oke. Next. Biar ini ngasih pelajaran lebih efektif. Belajar efektif. Oke. Kayak ini. Mungkin sama kayak yang lain Bu. Sama kayak yang lain berarti kita intinya bakal punya pemahaman baru tentang belajar gitu ya. Teman-teman yang lain juga setuju ya. Oke. Oke. Nah, tapi kan tadi kita udah tahu nih ya kan. Tapi kira-kira hari ini tuh selain kita bakal membahas itu, tadi ada yang disebut main games. Nah, siapa yang setuju sekarang kita main games? Oke. Kalau yang setuju boleh tepuk dulu kali ya. Tepuk apa ya? Tepuk semangat kali ya teman-teman. Kalian tahu kan semangat kayak gimana? Tahu dong. Minta dulu dong. Oke, jadi tepuk semangat itu kayak tepuk semangat. Semangat gitu. Jadi kayak kalian ini apa? Semangat gitu, oke? Nah, mungkin boleh kali ya kita sama-sama tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Latihan apa? Latihan Bu. Oke, latihan ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke. Nah, jadi sekarang kita bakal ice breaking. Jadi ice breakingnya ini namanya itu pernah nggak pernah. Pernah dengar nggak kayak pernah nggak pernah gitu? Jadi pernah apa enggak nih Bu? Ya jadi kayak kalian boleh milih pernah atau nggak pernah gitu. Nanti ibu bakal bacain beberapa. Nanti kita saya bakal bacain beberapa pernyataan. Nanti kalian boleh kayak kalau misalnya kalian pernah kalian ngapain, kalau misalnya nggak pernah kalian ngapain. Nah, jadi nanti teman-teman bakal berdiri di ice breaking ini. Terus nanti kalian kalau yang pernah itu gerak, oke? Tapi ibu pengennya sih jongkok aja, gimana? Setuju gak? Oke. Jadi kita ibu nyebutin nanti kalian jongkok gitu. Kalau kalian ngerasa pernah, oke? Sampai sini paham? Oke, jadi kita boleh diri dulu ya. Oke, jadi kalian udah ready? Jadi ini contoh dulu kali ya. Soalnya kalau yang gak fokus berarti nanti akan ada hukumannya. Oke, jadi pertama contoh dulu ya. Pertama, jongkok kalau kamu pernah belajar tapi nggak nyantol sama sekali. 1, 2, 3. Nah kan nih, rasain yang fokus. Iya, enggak, tapi kan harus diapain? Iya. Oh, enggak, kalian ya. Oke. Dalam hitungan itu langsung jongkok. Iya, 1, 2, 3 langsung jongkok gitu. Oke? Gitu ya, teman-teman. Oke, contoh lagi ya. Biar
mulai gitu. Oke, yang kedua. Jongkok kalau kamu pernah lebih sering buka HP daripada buku saat belajar. Kata itu dihitung dulu. Wah, emang mau. Berarti Sabita fokus. Bukan kata Sabita. Jadi bilang angka dulu 1, 2, 3 dulu. Baru kalian jongkok. Oke. Nah, oke ini kita bener-bener ya, teman-teman. Oke, bener-bener ya. Oke. Jongkok kalau kamu pernah buka buku tapi pikiran kemana-mana. 1, 2, 3. Oke. Neng. Oke. Terus. Jongkok kalau kamu pernah niat belajar tapi malah ketiduran. Oke, berarti fokus ya kalian. Bagus. Oke, sekarang jongkok kalau kalian pernah SKS alias sistem kebut semalam sebelum ujian. 1, 2, 3. Saya nggak pernah. Keren loh, dia nggak pernah SKS loh teman-teman. Oke, makasih. Boleh berdiri. Sekarang jongkok kalau kamu pernah duduk di meja belajar tapi yang dibuka malah game. 1, 2, 3. Ini yang diri kenapa? Berarti kalian gak pernah? Karena main game di kasur, Bu. Ya ampun. Oke, yang jongkok boleh diri. Kenapa? Kalian pernah? Nah, gimana tuh? Siapa yang mau nyampaikan? Saya Bu, saya kan mau belajar ya Bu. Oke. Terus sama Bapak aja diajakin terus, ayo kita jadi main game gitu. Tapi saya juga maksudnya saya lagi belajar terus saya bosan Bu. Oh, oke. Berarti dia belum belajar. Jadi kalian tuh kayak ini ya, mabar ya, mabar. Iya. Oke. Gak apa-apa. Tapi ini kalian masih ada yang masih mau lanjut apa? Udah, Lanjut, Bu. lanjut ya. Kita satu kali lagi kali ya, terakhir ya. Saya Bu. Jadi kalau kalian pengen punya cara belajar yang lebih efektif, 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, teman-teman boleh lanjut lagi. Terus saya boleh jadi karet gak Bu? Boleh, silakan di. Oke, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi habis ice breaking, gimana rasanya? Seru gak? Atau malah capek? Oke, Jadi fokus banget. bener banget. Jadi kalian tuh kayak jadi refleksi gak sih? Sekalian refleksi gitu. Iya, Bu. Oke, terima kasih teman-teman udah aktif. Sekarang selanjutnya di sini ada video. Jadi kalian boleh tonton dulu nih apa isi videonya. Nanti baru kita bahas bersama gitu ya teman-teman. Nah ini Ibu tayangin dulu videonya. Siapa di sini yang suka ngerasa 24 jam aja nggak cukup dalam sehari? Rasanya waktu cepet banget bergulir, sampai kayaknya nggak ada waktu untuk istirahat. Nah, kalau begitu, berarti ada yang salah sama manajemen waktu atau cara kerja kamu loh. Kamu harus tahu nih tentang teknik Pomodoro. Gimana sih rasanya selalu terburu-buru waktu, jadinya nggak produktif dan kamu malah kelelahan? Nah, kali ini kamu bakal dikenalin sama teknik Pomodoro. Sebuah teknik yang akan membantu kamu banget dalam mengatur waktu. Sebenarnya apa sih teknik Pomodoro? Gimana cara penerapannya dan apa aja sih manfaatnya? Yuk simak selengkapnya. Teknik Pomodoro adalah teknik belajar berdasarkan pengaturan waktu di saat kamu melakukan tugas dengan keadaan fokus maksimal dengan jangka waktu yang ditentukan.
Nah, jadi dengan fokus ini, geng, akan membantu kamu menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Nah, sebelum mulai ke praktik, kamu harus tahu dulu, geng, langkah dasar apa aja sih yang perlu dilakukan dalam teknik ini? Yuk, kita simak langsung. Yang pertama, memilih tugas yang ingin kamu selesaikan. Dengan memilih tugas yang ingin kamu lakukan, fokus kamu akan semakin jelas. Ingat ya, mengerjakan satu tugas tapi dengan fokus maksimal itu kunci utama dari teknik ini. Yang kedua, atur timer sesuai dengan ketentuan teknik Pomodoro. Setelah menentukan tugas, baru deh kamu atur timernya untuk menentukan waktu. Umumnya, satu tugas untuk 25 menit. Eits, tapi bukan berarti harus banget kelar 25 menit ya, geng. Waktu ini berguna untuk kamu memaksimalkan waktu. Jadi, kalau emang nggak selesai, ya nggak apa-apa. Kamu bisa membagi tugas kamu per sesinya. Yang ketiga, mencoba fokus. Pokoknya, ketika sedang menyelesaikan tugas, kamu harus berusaha untuk fokus. Gak ada tuh buka handphone untuk sekedar scrolling Instagram atau Twitter. Ayo, kamu harus bisa ya. Keempat, mencatat pekerjaan setelah timer berbunyi. Ketika kamu udah melewati 25 menit, yaitu sesi yang pertama, ambil catatan kamu dan tulis deh apa aja yang kamu udah selesaikan di sesi pertama. Ini supaya kamu tahu progres apa yang udah kamu selesaikan, geng. Yang terakhir adalah beristirahat dan bekerja kembali. Ambil istirahat selama 3-5 menit, kamu bebas deh melakukan apapun. Bisa sambil minum, stretching badan, atau main Instagram juga boleh. Eits, habis itu kamu harus balik lagi ke sesi berikutnya ya. Nah, kalau sudah sampai sesi keempat, kamu butuh istirahat yang lebih lama lagi nih, geng. Kurang lebih selama 15-30 menit. Tapi, kalau tugas kamu belum selesai juga, reset lagi timer Pomodoro kamu dan ulangi polanya. Nah, usaha kamu pastinya akan membuahkan hasil positif, geng. Banyak loh manfaat dari teknik Pomodoro ini untuk diri kita. Ini dia manfaatnya. Manfaat pertama yaitu melatih fokus kamu saat bekerja. Dengan teknik ini nggak bakalan lagi deh waktu kamu kebuang, karena kamu fokus nggak akan melakukan hal lain waktu kamu bekerja. Kedua, kamu bakalan bisa mengatur waktu dengan skala prioritas. Jadi, kamu semakin tahu nih mana yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, kamu dapat mengubah proses kerja kamu menjadi lebih baik dan teratur. Gak ada lagi begadang karena nggak kelar. Soalnya, kamu udah bisa bekerja dengan teratur. Yang keempat, membiasakan diri kamu bekerja di bawah tekanan. Penting banget ya, geng, untuk bisa tetap bekerja apapun situasinya. Dengan teknik ini, kamu bisa belajar untuk kerja dan melatih diri kamu lewat deadline waktu. Yang terakhir, kamu dapat berpikir secara cepat. Kemampuan ini diperlukan banget loh, geng, dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, itu dia, geng, apa itu teknik Pomodoro dan manfaat-manfaatnya. Ingat ya, manfaatkan waktu sebijak mungkin dengan teknik ini dan semoga kamu semakin termotivasi. Jangan lupa juga untuk tetap kasih komentar dan lihat video-video Kreatifpedia lainnya. See you! Tadi videonya apa teman-teman? Tentang apa? Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro, teknik belajar. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada yang pernah dengar teknik ini? Mungkin ibu tanya satu-satu ya, dari Rosyid dulu pernah dengar? Belum pernah dengar teknik Pomodoro ya? Oke, jadi Ini bu, saya jadi baru tahu kan dari yang tadi video. Iya. Ibu lihat, oh Iya. ternyata Pomodoro tuh kayak gitu tekniknya. Mungkin saya dulu pernah pakai teknik itu, cuma nggak tahu namanya apa. oke, jadi kayaknya pernah ngelakuin ini kayak teknik ini, tapi baru pernah dengar sekarang gitu, baru tahu namanya. Oke, Aryani sama kayak Didi, berarti pernah melakukan Pomodoro tapi nggak tahu namanya. Sabita pernah? Sama juga kayak kenal banyak yang Oke, Mas Ayu kurang lebih sama sih. sama. Mbak Faza? Saya udah tahu namanya, tapi nggak tahu tekniknya. Oh, jadi pernah dengar? Iya, tapi saya kayak secara nggak langsung ternyata pernah melakukan. Iya, tapi kayak belum pernah dengar pembahasan lanjutnya gitu ya. Kalau
Ibu akan tanya dari Aryani dulu kali ya, gimana? Mungkin pas sempet ngelakuin hal itu, misalnya kayak kita belajar 15 menit gitu, terus nanti kita istirahat 5 menit, nanti baru lanjut lagi. Oke, jadi Pomodoro itu belajarnya ada waktunya gitu ya, diwaktuin. Oke, tadi Sabita menyampaikan kalau misalnya Sabita pernah melakukan Pomodoro tapi nggak namanya. Oke, yang waktu itu Sabita lakuin tuh kayak gimana? Saya waktu itu kan lagi fokusin ke materinya kan. Terus saya ngatur waktu itu kayak untuk pertama tuh minimal 30 menit, terus itu saya bentar, terus itu lanjut lagi belajar. Oke, jadi ada sama kayak Pomodoro ini konsepnya gitu ya. Oke, itu oke, terima kasih Sabita. Selanjutnya tadi Didik. Nah, Didik gimana Dik? Tadi Saya pernah Bu, kayak pada Moro nih 15 menit belajar, 5 menit istirahat, 5 jam main game. ya ampun. Kalau itu namanya sih bukan Pomodoro kali ya. Itu namanya apa ya teman-teman? Jadi kalau misalnya belajar instrumen gitu main gamenya lebih lama, itu namanya bukan Pomodoro kali ya. Saya harus ditukar ya Bu. Ada nama lain. Iya, berarti ya harus ditukar belajarnya yang Lebih lama. Lebih lama gitu. Oke. Sekarang oke, tadi teman-teman udah tahu kan Pomodoro itu apa gitu ya. Terus apa konsepnya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau yang menurut teman-teman nih, selama ini cara belajar teman-teman tuh kayak gimana sih? Ibu mungkin tunjuk satu-satu lagi biar kalian saling sharing gitu. Mungkin gue dari sini dulu, kayak gimana? Cara belajar kamu selama ini kayak gimana? Kalau dari saya sih diikutin sama orang tua saya sih Bu. Iya, betul. Nah, biasanya langsung disuruh-suruh gitu kalau nggak saya belajar tuh diikutin nggak dikasih belajar gitu. Oke, jadi kayak belajar gak gitu ya? Oke, gitu. Tapi habis itu kamu belajar gak? Belajar Bu. Belajarnya berapa lama? Nggak 30 menit sih. 30 menit. Lumayan lah ya, lumayan lama. Kalau Didik gimana selama ini cara belajar? Kalau cara belajar saya sih ini Bu kayak saya sih biasanya kalau belajar kadang tadi karena saya terlalu lama main game, jadi harus diingatin dulu. Jadi mirip kayak Rosyid ya, harus Iya. diingetin sama orang tuanya. Tapi belajar. Belajar. Oke. Kalau Aryani, Oke, kalau resepnya harus dikasih tahu ya. Kalau aku tuh orang yang nggak suka dikasih tahu kalau saya kayak disuruh belajar gitu, aku nggak suka kayak gitu. oh Jadi jadi aku harus dari akunya yang mau belajar. jadi kamu nggak suka kalau kasih tahu. Iya. Oke. Kalau Sabita gimana cara belajarnya? Kalau aku emang ada pengen belajar, tapi benar-benar kalau mau istirahat tuh harus tetap di nonton buku aku gitu. Soalnya kalau aku pindah nonton nanti aku kayak males gitu sih. Oh, jadi kamu kayak walaupun ada istirahat tetap harus di meja belajarnya gitu ya, maksudnya biar nggak terdistrak berarti ya. Oke, Mas Ayu kayak gimana? Kalau aku tipe yang harus nyatet dulu bukunya, nyatet nih hari ini tugas buat besok tuh apa aja gitu, aku catat dulu, terus aku mulai ngerjain dari skala prioritas gitu. Jadi siapa yang paling penting itu nih ya aku kerjain kayak gitu. Terus tapi lebih ke ini sih, jadi kayak satu tugas sudah selesai baru istirahat, tugas lagi selesai baru istirahat gitu. Oke, jadi ada to-do list-nya dong berarti ya. Selain sebenarnya menerapkan Pomodoro itu juga, tapi ada to-do list-nya gitu. Oke, kalau Mas Fajar kayak gimana? Kalau saya kalau misalnya mau ujian, saya biasanya pakai yang kayak Pomodoro gitu. Terus kalau mau ada tugas juga, saya nggak tahu kalau itu ternyata ada tekniknya gitu. Oke. Terus kalau misalnya nggak ada tugas dan ada ujian, saya biasanya baca-baca dikit doang. Jadi tetap ada review materi gitu ya. Oke, kalau kayak gimana? Kalau saya biasanya
waktu sekian menit untuk belajar, tapi kalian juga punya waktu untuk sekian menit juga untuk istirahat gitu. Sekarang kita bakal sedikit main game sekali ya, tapi bukan game yang gimana. Jadi kayak di sini ada ibu. Jadi di sini tuh ada namanya papan SSC atau kayak start stop change. Jadi nanti ibu bakal kasih sticky notes di sini. Jadi kalian nanti boleh tempelin. Ibu tuh bakal bagiin ini satu orang 3 lembar. Jadi kalian nanti bisa tempelin sesuai start, stop, sama change. Jadi start ini adalah hal kalian menuliskan kebiasaan yang ingin kalian mulai gitu, yang baru kalian ingin mulai di semester ini gitu ya, di semester awal ini. Terus kalau yang stop itu adalah kebiasaan yang kurang baik menurut kalian yang ingin kalian stop. Nah kalau change-nya ini adalah hal apa yang ingin kalian upgrade gitu. Jadi sampai sini paham? Oke, jadi nanti kalian bisa tempelin aja nanti di sini gitu. Nah sekarang ibu mau bagiin sticky notes-nya. Jadi sticky notes-nya ini sama spidolnya. Oke, ini mungkin bisa dioper aja. Kalau bisa warnanya ambil dulu ya. Iya, enggak. Satu-satu dioper dulu. Warnanya. Jadi warnanya beda-beda gitu. Jadi ambil satu terus nanti warnanya beda gitu. Oke, bentar ya. Jadi ini spidolnya. Ini spidolnya. Ini boleh banyak bu? Boleh dong. Jadi ada start, stop, sama change. Start, stop, sama change. Nggak nyata. Ada spidolnya yang nggak nyata. Jadi kalian boleh tulisin hal apa yang ingin kalian mulai, terus hal apa yang kalian ingin kurangi, sama hal apa yang ingin kalian upgrade. Bebas, warnanya boleh apa aja, sama, yang penting bebas. Kalau udah selesai, kalian boleh tempelin ya. Boleh tempelin di sini. Nih, jadi kalian boleh. Jadi tadi teman-teman udah menuliskan apa aja yang menjadi start, stop, sama change-nya teman-teman. Oke, buka dulu dong. Nah, jadi start, stop, sama change-nya ini nanti teman-teman sebenarnya boleh boleh bawa pulang, terus nanti kalian tempel juga di rumah buat sebagai reminder kalian. Oke. Mungkin sekarang udah tahu ya start, stop, change kalian itu apa. Berarti harapannya itu akan kalian nanti praktekkan gitu ya teman-teman. Oke,
setelahnya ya, setelah kalian melakukan ini, terus tadi kita udah nonton video, terus tahu pemahaman Pomodoro juga. Nah, mungkin ibu mau tanya kesan-kesan kalian sama harapan kalian. Mungkin singkat aja ya, dari sini boleh, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Perwakilan aja. Oke, Mbak Fazil silakan. Kesannya saya hari ini jadi tahu apa yang kira-kira efektif buat saya gitu. Terus harapannya semoga bakal ada bimbingan kelompok kayak gitu lagi. Dan mungkin temennya juga baru lagi. Oke, berarti nanti ada tambahan ya. Nah, kalau dari sini, Oke, oh yaudah. silakan siapa boleh. Kalau dari saya pesannya ya tadi kan saya istilahnya kan dari saya itu udah cukup efektif gitu kan. Ternyata ada teknik belajar yang lebih efektif lagi gitu. Dan harapannya saya bisa komitmen sih Bu sama yang saya tulisin tadi. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman kita udah di akhir kegiatan kita. Kita udah melakukan ini. Karena kita udah ada di penghujung kegiatan. Jadi semoga harapan teman-teman yang tadi udah tersampaikan itu bisa jadi lebih baik gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin kita doa dulu ya, doa penutup dulu. Mungkin boleh dari siapa di sini? Mungkin boleh Aryani silakan doa. Oke, mungkin sebelum akhir dan kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir. Terus juga semangat ya kalau yang di sini kelas silakan